Lebih dari 2.200 kali gempa susulan telah melanda kota Ambon dan sekitarnya sejak 26 September lalu. Ingkar janji, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Seram bagian Barat akan polisikan kontraktor perekaman data EKTP. Selamat siang saudara, program Berita Daerah Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda lebih awal dengan beragam informasi menarik hasil liputan tim redaksi. Bersama saya Nipar Nusa, kita ikuti Maluku hari ini, edisi 15 November 2019 selengkapnya. Saudara, pasca gempa utama bermagnitudo 6,5 di wilayah Pulau Ambon, hingga kini tercatat sebanyak 2.249 kali gempa susulan, dengan jumlah getaran yang dirasakan sebanyak 258 kali. Hingga Kamis 14 November 2019 pukul 8.46 waktu Indonesia Timur, tercatat sebanyak 2.249 kali gempa susulan terjadi di wilayah Pulau Ambon, Pulau Seram, dan Kabupaten Maluku Tengah. Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Geofisika Ambon Andi Azharusdin menjelaskan, aktivitas gempa susulan yang terjadi magnitudonya semakin mengecil. Meski terkadang terjadi getaran yang cukup kuat dirasakan seperti yang terjadi pada Selasa malam dengan magnitudo 5,1. Masyarakat diminta tetap tenang dan selalu waspada. Saudara, saat ini saya berada di kantor BMKG Stasiun Geofisika Ambon. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, inilah posisi lingkaran besar merah ini, wilayah di mana terjadinya gempa magnitudo dengan kekuatan 5,1, dan kemudian ada gempa-gempa yang mengikutinya atau gempa-gempa susulan berikutnya yang terjadi juga masih di dalam wilayah Kota Ambon. Nah, untuk mengetahui sejauh mana, bagaimana dan apa yang terjadi dengan kondisi wilayah Kota Ambon yang hingga sampai saat ini sudah terjadi lebih dari 2.000 kali gempa susulan pasca gempa magnitudo 6,5 yang terjadi pada 26 September 2019 lalu, dan kita langsung saja berbincang dengan Kepala Stasiun BMKG Stasiun Ambon ya Pak ya, Pak. Kepala Seksi Data dan Informasi dari BMKG Stasiun Ambon. Oke, baik, dengan Pak Andi. Selamat malam Pak Andi. Selamat malam Ibu Christine dan para pemirsa TVRI Maluku dimanapun Anda berada. Betulnya apa yang terjadi dengan Ambon ini Pak? Baik, sebelum berbicara tentang gempa susulan ya yang naik turun, jadi saya mungkin menginformasikan kepada para pemirsa bahwa apabila kita berbicara tentang gempa bumi susulan, maka ada dua yang kita bicarakan, yaitu terkait intensitasnya sendiri ya, yang itu adalah jumlah atau frekuensi gempa bumi susulannya, yang kedua yaitu kekuatan. Apabila kita merujuk pada frekuensi gempa bumi susulan, memang kita lihat dari hari pertama hingga hari sudah sebulan lebih ini ya, kita memang melihat kecenderungan grafiknya itu menurun secara fluktuatif. Ingat, menurun secara fluktuatif, jadi tidak selamanya menurun terus-menerus, jadi menurun secara fluktuatif. Namun untuk kekuatannya sendiri memang di atas kurang lebih 90% itu gempanya di bawah kekuatan magnitudo 4,0. Namun saya ingatkan kepada masyarakat, memang gempa susulan ini dinominasi oleh gempa-gempa kecil di bawah 4, namun saya pesan kepada masyarakat untuk tetap waspada karena biasa ada kejutan-kejutan. Saya berharap kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik apabila ada gempa bumi. Bapak, Ibu semua dapat evakuasi mandiri, yaitu berlindung di bawah meja yang kuat atau kursi yang kuat sebelum keluar dari ruangan sambil menunggu getaran agak reda. Baik, jadi masyarakat tetap dihimbau untuk tetap tenang, tidak khawatir, namun juga tetap waspada. Iya, terkait dengan gempa-gempa susulan yang tadi Bapak sebutkan juga itu merupakan kejutan-kejutan seperti itu. Baik, demikian yang bisa kami informasikan kepada pemirsa, bahwa memang inilah situasi yang terjadi saat ini di wilayah Kota Ambon. Kota Ambon, kemudian Kabupaten Maluku Tengah dan juga Kabupaten Seram bagian Barat. Dan masyarakat diminta atau dihimbau untuk tetap
tenang dan tidak terprovokasi dengan isu apapun, apalagi isu tentang tsunami. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Christine Sipahilut langsung melaporkan dari kantor BMKG Stasiun Geofisika Ambon. Sementara itu, saudara, bersekolah dan tinggal di pengungsian tidak menjadi impian bagi anak-anak murid Sekolah Dasar Negeri 2 Tulehu. Bencana alam memaksa mereka untuk belajar dan tinggal di pengungsian sampai situasi kembali membaik. Sekitar 250 murid Sekolah Dasar Negeri 2 Tulehu terpaksa belajar di sekolah darurat di tempat pengungsian. Mereka terpaksa bersekolah di tenda-tenda yang sangat jauh dari kata layak. Mereka terpaksa rela mengikuti pelajaran di sekolah darurat dengan segala kekurangannya. Para murid tersebut sesungguhnya tidak pernah berkeinginan bersekolah di tenda-tenda yang didirikan sebagai sekolah darurat. Sekolah mereka rusak parah saat gempa bermagnitudo 6,5 skala Richter tanggal 26 September lalu. Tidak hanya menuntut ilmu di sekolah darurat, mereka juga harus tinggal bersama dengan keluarganya di tempat pengungsian. Hari ini pun para siswa terpaksa merayakan Maulid di tempat pengungsian. Mereka rayakan Maulid dengan kesederhanaan. Perayaan Maulid dengan kesederhanaan tidak mengurangi sukacita para murid. Mereka mengikuti dan mengisi acara perayaan Maulid sama ketika masih berada di sekolah lama. Sekolah di tempat-tempat darurat ini Susah. Susah. apa aja yang susah? Panas. Terganggu. Ya. Susah lah. Panas. Kalau siang panas. Para murid mengaku belajar di sekolah darurat sungguh tidak nyaman karena panas. Kondisi itu pun dipahami para guru sehingga murid dipulangkan sebelum pukul 12 siang. Kami punya tenda ini tidak begitu terasa daripada kita di kelas maupun di dalam gedung, sangat terasa. Anak-anak juga berterima kasih kepada Dewan Guru dan Kepala Sekolah bahwa sudah membuat tenda darurat untuk mereka sekolah dan ditunjang juga oleh orang tuanya. Orang tua bersemangat sekali karena tenda ini dibangun oleh Dewan Guru beserta Kepala Sekolah dan sumbangan dari Basnas maupun dari Kementerian Pendidikan. Julius Padaunan dan Lamurunga melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seram bagian Barat akan mempolisikan kontraktor pengadaan printer bagi pencetakan EKTP di dinas tersebut. Kontraktor dianggap tidak bisa melaksanakan kontrak yang berakibat pelayanan kepada masyarakat terganggu. Kendati telah memenuhi sebagian kontrak pengadaan komputer perekaman EKTP sebanyak 4 unit, namun kontraktor belum memenuhi salah satu hal penting, yaitu pengadaan 4 buah printer. Akibatnya komputer-komputer itu hanya bisa merekam tanpa mencetak EKTP bagi masyarakat. Hal itu mengakibatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seram bagian Barat terganggu. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Seram bagian Barat, D. Ahiyate, mengatakan kontraktor bekerja dengan asal-asalan, padahal dana miliaran rupiah telah dikeluarkan lewat APBD untuk pengadaan komputer dan printer. Ahiyate mengancam jika dalam pekan ini kontraktor belum memenuhi kontrak mereka, dirinya akan melaporkan kontraktor ke polisi. Masih ada 4 buah printer yang sampai sekarang juga belum ada di tangan kami, masih di tangan kontraktor. Nah, jadi baru saja kita mendapat informasi. Kebetulan hari kemarin saya juga di Jakarta, mereka menelpon saya untuk menjemput peralatan ini, tapi saya sendiri, saya katakan itu kan dananya sudah dikeluarkan, sudah diambil dananya. Jadi tidak bisa pakai titip-titip, harus sendiri bawa, lalu melaporkan kepada kami di Kabupaten Seram bagian Barat di Dinas Dukcapil. Ternyata sampai sekarang juga belum ada berita, tapi informasi menyangkut dijual dan sebagainya itu saya juga tidak tahu tentang penjualan itu. Dan saya tahu bahwa alat itu masih tetap berada di kontraktor.
Ahiyate mengaku pernah ditelepon pihak kontraktor untuk membawa printer itu dari Jakarta ke Piru. Namun dirinya menolak karena sesuai kontrak barang tersebut harus diterima di Piru dan kontraktor berkewajiban membawa barang itu ke sana. Ahiyate juga mengaku dana pengadaan komputer perekaman EKTP telah dicairkan dan dibayarkan 100% kepada kontraktor. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Pengumuman berasal dari Panitia Pemilihan dan Pelantikan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku tahun 2019. Isi pengumuman berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Komisi 1, Bidang Pemerintahan, Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, tanggal 13 November 2019. Dengan ini, diumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi uji kepatutan dan kelayakan sebagai berikut. 1. Dr. Andes Mokhtar Towe M.Ikom. 2. M. Kamil Fuad ST. 3. Siti Nur Malawat SH. 4. Richard Sipahelut SE. Dan 5. Chani Latuhihin SOS. Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku masa jabatan 2019-2023 bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Ambon, 13 November 2019, Ketua Panitia Pemilihan dan Pelantikan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku tahun 2019, Dr. F. Kudubun M.Kes. Saudara kembali bersama kami dengan program Maluku hari ini dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Kota Ambon menjadi prioritas utama revitalisasi pasar dari 8 pasar di Indonesia yang mendapat kesempatan itu. Pemerintah Kota Ambon mengusulkan pembangunan pasar 5 lantai mengingat terbatasnya lahan di kota ini. Kementerian Perdagangan telah memutuskan Kota Ambon menjadi prioritas revitalisasi pasar. Dari 8 pasar di Indonesia yang mendapat kesempatan untuk pengembangannya, Kota Ambon menjadi fokus utama pemerintah pusat. Pemerintah Kota Ambon telah mengusulkan ke Kementerian Perdagangan untuk membangun pasar modern berlantai 5. Wali Kota Ambon Richard Lonapesi menyebutkan rencana pembangunan pasar ini tidak mengalami persoalan berarti. Hanya saja usulan pembangunan pasar 5 lantai ini masih menjadi pertimbangan. Pasalnya sesuai pengalaman kementerian, pembangunan pasar modern hanya 4 lantai. Menurut Wali Kota, usulan pembangunan pasar 5 lantai ini disesuaikan dengan kondisi keterbatasan lahan di Kota Ambon. Pada lantai kelima ini rencananya akan dijadikan sebagai food market atau pasar kuliner. Ada kurang lebih ada 8 pasar dan Ambon itu prioritas pertama. Prioritas pertama untuk pembangunan revitalisasi itu pasar Ambon. Nah kita usulkan tuh 5 lantai. Kenapa? Karena kondisi kita itu berbeda. Lahan tidak ada, jumlah pedagangnya juga banyak sekali. Oleh karena itu di lantai kelima itu akan dipakai untuk seluruh food market, ya kuliner itu. Sehingga dari situ orang bisa melihat view-nya. Jadi 1, 2, 3, 4 dipakai untuk pasar. Kemudian juga tampilan pasar itu juga itu disesuaikan supaya dia betul-betul cocok dengan karakter Ambon. Menurut Wali Kota, rencananya bulan Desember ini proyek pembangunan pasar modern di kawasan Mardika mulai dilelang. Total anggaran pembangunan pasar ini diperkirakan mencapai 160 miliar rupiah. Rencananya pasar modern berlantai 5 ini juga akan diintegrasikan dengan transportasi laut berupa taksi teluk atau sea ticket. Melki Latusaule dan John Ralalo melaporkan. Sementara itu, Saudara, Wali Kota Ambon Richard Lonapesi menyebutkan gubernur dan semua kepala daerah kabupaten kota akan menemui Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Pertemuan ini guna membicarakan tindak lanjut hasil pertemuan kepala-kepala daerah bersama Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Rencana pertemuan gubernur dan seluruh kepala daerah kabupaten kota bersama Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum disampaikan Wali Kota Ambon Richard Lonapesi.
Pertemuan yang dijadwalkan hari Selasa itu guna membicarakan tindak lanjut hasil pertemuan kepala daerah di Maluku bersama Presiden Joko Widodo terkait pembangunan infrastruktur. Wali Kota Ambon Richard Wanapesi mengakui infrastruktur utama yang sangat dibutuhkan di Kota Ambon saat ini yaitu transportasi. Kondisi kemacetan di Kota Ambon semakin parah dengan minimnya jalur-jalur alternatif. Untuk itu salah satu solusi ke depan guna menguraikan kemacetan yaitu dengan pembangunan infrastruktur CityCat atau taksi laut terintegrasi. Untuk mendukung proyek ini akan dibangun dermaga di sejumlah titik yang terhubung dengan terminal utama di kawasan Pasar Merdeka. Yang paling utama untuk menguraikan kemacetan ini, mungkin alternatif kita itu adalah taksi teluk, ya. Jadi kita bangun dermaga-dermaga supaya nanti dalam kaitan dengan Pasar Merdeka itu, lalu kemudian ada terminal di situ, orang bisa berpergian dari Pasar Merdeka, pergi ke Laha, pergi ke Paso, pergi ke Latuhalat, pergi lewat laut, ya. Itu namanya CityCat ya, CityCat itu kira-kira gitu. CityCat merupakan inovasi yang diadaptasi dari sistem transportasi terintegrasi di Brisbane, Australia. Hal ini mengingat kota tersebut adalah kota sungai yang geografisnya hampir mirip dengan Teluk Ambon. Melki Latusaule dan John Ralhalo melaporkan. Upaya gubernur bersama kepala daerah dari 11 kabupaten kota di Maluku bertemu Menteri Perhubungan di Jakarta mendapatkan tanggapan positif dari DPRD Maluku. Melalui pertemuan tersebut diharapkan permasalahan transportasi laut di Maluku dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah pusat. Gubernur Maluku Murad Ismail bersama 11 bupati wali kota bertemu Menteri Perhubungan di Jakarta baru-baru ini. Langkah gubernur mempertemukan 11 bupati dan wali kota dengan Menteri Perhubungan guna membicarakan masalah sarana perhubungan mendapat apresiasi positif dari DPRD Maluku. Wakil Ketua DPRD Maluku Abdullah Aziz Sangkala mengatakan DPRD sebagai wakil rakyat di daerah ini terus mendorong Gubernur Murad Ismail untuk bisa berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk melihat Maluku dalam berbagai sektor. Khusus untuk bidang perhubungan, DPRD Maluku berharap pertemuan Gubernur bersama Bupati Wali Kota dengan Menteri Perhubungan dapat membuka keterisolasian Maluku. Langkah strategis yang dilakukan oleh gubernur ini tentu Dewan mendorongnya dan memberi apresiasi, dan kami berharap Menteri Perhubungan bisa memberikan respon yang memadai sehingga berbagai aspirasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur ya bersama kepala daerah kabupaten kota itu bisa membuahkan hasil bagi upaya percepatan pembangunan di Maluku, dan upaya ini tentu akan berdampak signifikan pada langkah-langkah kita mengentaskan kemiskinan. Tidak mungkin kita bisa mengentaskan kemiskinan di Maluku kalau kita tidak membuka keterisolasian, tidak meningkatkan sarana transportasi, ya, tidak memastikan terjadinya pergerakan barang dan jasa dengan memadai di Maluku ini. DPRD Maluku berharap terobosan Gubernur Maluku Murad Ismail dengan menggandeng 11 bupati wali kota bertemu dengan Menteri Perhubungan dapat juga dilakukan dengan seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk lebih memperhatikan Maluku ke depan. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Pengumuman berasal dari Panitia Pemilihan dan Pelantikan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku tahun 2019. Isi pengumuman berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku, Komisi 1, Bidang Pemerintahan, Hukum, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, tanggal 13 November 2019. Dengan ini, diumumkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi uji kepatutan dan kelayakan sebagai berikut. 1. Dr. Andes Mokhtar Towe M.Ikom. 2. M. Kamil Fuad ST. 3. Siti Nur Malawat SH. 4. Richard Sipahelut SE. Dan 5. Chani Latuhihin SOS. Keputusan tim seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku
masa jabatan 2019-2023 bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Ambon, 13 November 2019, Ketua Panitia Pemilihan dan Pelantikan Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku tahun 2019, Dr. F. Kudubun, M.Kes. Saudara, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Rabu lalu membuka kegiatan Festival Seni Kasidah tingkat Provinsi Maluku tahun 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh lebih dari 300 peserta yang berasal dari sejumlah kabupaten kota di Maluku. Tercatat lebih dari 300 peserta termasuk ofisial mengikuti Lomba Festival Seni Kasidah tingkat Provinsi Maluku tahun 2019. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, didampingi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni Kasidah Indonesia Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail. Kegiatan Festival Seni Kasidah tingkat Provinsi Maluku tahun 2019 akan memperlombakan sejumlah mata lomba, yakni musik klasik, musik modern, musik kasidah gambus, serta musik bernuansa religi, dengan peserta terdiri dari vokalis, remaja, putra-putri, dan dewasa. Ketua Panitia Pelaksana Aji mengatakan, Lomba Festival Seni Kasidah tingkat Provinsi Maluku tahun 2019 diikuti oleh lebih dari 300 peserta termasuk ofisial. Kegiatan tersebut direncanakan akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 13 hingga 16 November 2019. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat melahirkan penggiat seni musik kasidah yang handal dan siap berkompetisi di ajang yang sama pada tingkat nasional yang rencananya akan dilangsungkan di Ambon akhir bulan November 2019. Dan Ibu Ketua Umum, kita akan maksimalkan pemilihan duta-duta kasidah terbaik yang nantinya kita persiapkan untuk menjadi duta-duta kasidah pada event kasidah nasional. Mudah-mudahan kita bisa berprestasi, bahkan kalau bisa kita bisa juara umum dalam festival. Ada berapa kabupaten Pak yang? Kalau sekarang 7 kabupaten yang ikut dalam festival ini. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni Kasidah Indonesia Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail berharap kegiatan Festival Seni Kasidah tingkat Provinsi Maluku kali ini dapat memberikan nilai positif bagi keberlangsungan seni musik kasidah di Maluku, sekaligus menjadi ajang membangun karakter generasi muda yang islami. Ini hal pertama setelah saya menjadi Ibu Gubernur untuk melaksanakan kegiatan festival ini. Ya, harapan saya ke depan ya pastinya lebih baik, lebih maju, dan saya sangat sayang, saya sangat apresiasi, dan ini kebanggaan untuk saya ya, bahwa dalam keadaan kondisi Kota Ambon dan sekitarnya yang selama ini kita bertubi-tubi, ada gempa, tapi tidak mengurangi semangat kami untuk tetap maju dan bismillah, dan saya sangat yakin insya Allah niat baik kami Allah mudahkan. Itu aja. Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Pesar Musaat pada kegiatan tersebut menguraikan Maluku pada masa era 80-an banyak memiliki ragam musik yang unik, terutama bernuansa religi dan berciri khas. Namun karena seiring dengan berkembangnya dunia industri musik di tanah air yang kian pesat, membuat musik bernuansa religi sempat redup. Namun seiring dengan berjalannya waktu, musik bernuansa religi di daerah ini kembali bangkit. Kehadirannya adalah sebagai alat perekat untuk mendamaikan dunia, sekaligus memanusiakan manusia. Musik bernuansa religi itu hadir untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam konteks kemalukuan sejati. Pesan-pesan moral lewat syair maupun lagu dapat menumbuhkan nilai kesatuan dan persatuan maupun jati diri anak bangsa. Selain itu, musik seni religi juga hadir untuk mempertajam dan merawat apa yang disebut dengan moral dan akhlak. Oleh karenanya, musik bernuansa religi perlu dijaga dan dilestarikan sebagai aset bangsa yang memiliki makna filosofi. Melalui musik religi, membumikan dakwah melalui musik religi. Nah, oleh karena itu maka harapan saya
perlu ada dukungan dari seluruh masyarakat Maluku, baik itu umat Islam, umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, karena momentum ini adalah event yang mempererat hubungan silaturahmi antar umat beragama agar terwujud masyarakat Maluku yang aman dan damai. Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno berharap Lomba Festival Seni Kasida tingkat Provinsi Maluku tahun 2019 dapat memberikan spirit dan motivasi bagi penggiat musik di Maluku, terutama penggiat musik di bidang seni kasida, sehingga dapat melahirkan seniman-seniman ulung yang siap berkompetisi dan bersaing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Orno menyebut Maluku memiliki sejarah panjang di bidang musik yang telah melahirkan orang-orang besar yang telah sukses dan mengharumkan nama Maluku. Karenanya, musik seni kasida yang dilombakan ini merupakan bagian dari warna musik yang turut memberikan nilai tambah sekaligus memperkaya seni musik yang ada di daerah ini. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, menyebut festival seni kasida yang diperlombakan ini dapat menjadi alat perekat dan silaturahmi guna mewujudkan Maluku yang aman, damai, sejahtera, dan berkualitas. Abu Sabawa. Saudara, formasi calon pegawai negeri sipil pemerintah Kota Ambon tahun 2019 didominasi jabatan teknis. Kuota CPNS untuk jabatan teknis mencapai 97%. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Ambon, Beni Selano menjelaskan, kuota CPNS Kota Ambon tahun 2019 berjumlah 285. Dari 285 formasi tersebut, 97%-nya diperuntukkan bagi jabatan teknis. Sementara itu, formasi untuk tenaga guru sebanyak 104 dan 93 untuk tenaga kesehatan. Formasi teknik yang menjadi prioritas misalnya lulusan ekonomi akuntansi untuk jabatan penata laporan keuangan di setiap organisasi perangkat daerah. Hal itu mengingat analisa keuangan merupakan hal penting menuju sistem kerja yang hemat biaya tetapi berdampak bagi masyarakat. Sistem pendaftaran dilakukan secara daring dan mengirimkan berkas fisik untuk proses validasi. Sebetulnya prioritas untuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan itu menjadi prioritas. Nah, ada 104 untuk tenaga pendidikan, kemudian 93 kalau tidak salah untuk kesehatan, dan sisanya adalah untuk tenaga teknis lainnya. Kita umumkan resmi hari ini dengan seluruh jabatan. Tentunya yang menjadi prioritas seperti saya bilang adalah menyangkut pendidikan terakhir yang harus dicocokkan dengan spesifikasi jabatan yang diminta. Sehingga yang ekonomi tidak akan bisa lari ke teknik maupun teknik lari ke ekonomi atau sebalik dan seterusnya. Nah, pendaftaran dilakukan secara online oleh peserta dan tentunya kita akan kembali meneliti dan menyeleksi setiap berkas fisik yang dimasukkan. Diakuinya pendaftaran daring CPNS Kota Ambon dimulai 15 hingga 24 November 2019. Pihaknya optimis kuota yang ditetapkan dapat terpenuhi. Terkait kelulusan, menurut Selano, seleksi CPNS semua ditentukan passing grade. Ongen Limba, Junaidi Asril melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Hari Ini edisi 15 November 2019. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat siang dan selamat beraktivitas.